Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 1 yang berjudul hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1 sampai 6, mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan susun panjang dan susun pendek. Sudah siap anak-anak? Silahkan buku tematiknya, buku tulis, kitab, pensil, dan penghapusnya silahkan disiapkan. Coba kita baca soal ini bersama-sama. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita bisa melakukan penjumlahan dengan cara susun panjang dan juga susun pendek. Mari kita bahas bersama-sama. Bagaimana penjumlahan dengan cara susun panjang itu, Miss? Nah, kita tulis dulu 122. 122 itu bilangan penyusunnya adalah 100 ditambah 20 ditambah 2 ditambah dengan 117. Bilangan penyusun dari 117 adalah 100 ditambah 10 ditambah 7. Kita jumlahkan. Kita menjumlahkannya mulai dari angka yang paling belakang, yaitu angka satuan. Baru diikuti dengan yang puluhan, setelah itu ratusan. Kita hitung bersama-sama. 2 ditambah 7 adalah 9, sedangkan 20 ditambah 10 adalah 30, 100 ditambah 100, 200. Nah, 122 ditambah 117 itu akan menghasilkan 200 ditambah 30 ditambah 9. Jadi nilainya adalah 239. Ini dengan menggunakan cara yang panjang. Bagaimana cara menggunakan cara yang pendek, Miss? Silakan diamati anak-anak. 122 ditambah 117. Kita mulai dari yang angka satuan dulu. 2 ditambah 7 sama dengan 9, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya sama, yaitu 239. Sekarang kita lanjutkan menjumlahkan tanpa menyimpan dengan cara susun panjang. Di sini ada bilangan 126 dan 242. Kita tentukan dulu bilangan penyusun dari masing-masing angka tersebut. Kita mulai dari yang 126. 126 bilangan penyusunnya adalah 100 ditambah 20 ditambah 6. Sedangkan bilangan 242 bilangan penyusunnya adalah 200 ditambah 40 ditambah 2. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjumlahkan satuannya dulu atau angka yang paling belakang, yaitu 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. 20 ditambah 40. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 4, 6. Hasilnya adalah 60. Kita lanjut ke ratusan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 2, 3. Hasilnya adalah 300. 300 ditambah 60 ditambah 8 adalah 368. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dimengerti ya? Ayo sekarang kita bahas bersama-sama lagi latihannya. Masih tetap menjumlahkan tanpa menyimpan dengan cara susun panjang. Di sini ada bilangan 235 ditambah 214. Apa yang harus kita lakukan anak-anak?
Betul sekali, kita harus menentukan bilangan penyusun dari masing-masing angka tersebut. Kita mulai dari 235. 235 bilangan penyusunnya adalah 200 ditambah 30 ditambah 5. 214 bilangan penyusunnya berapa anak-anak? Good job. 200 ditambah 10 ditambah 4. Setelah begini, apa yang kita lakukan anak-anak? Pintar sekali, kita harus menjumlahkan satuannya dulu atau angka yang paling belakang, yaitu 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 9. Sekarang puluhannya, 0 ditambah 0, 0, 3 ditambah 1, 4. Hasilnya 40. Ratusannya sekarang, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 400. 400 ditambah 40 ditambah 9. Hasilnya adalah 449. Good job. Sekarang kita akan berlatih untuk menjumlahkan tanpa menyimpan dengan cara susun pendek. Kalau yang di depan tadi dengan cara susun panjang, kalau yang sekarang dengan cara susun pendek. Kita amati bersama-sama ya anak-anak. Di dalam sebuah keranjang putih terdapat 125 buah jeruk. Di dalam keranjang biru terdapat 132 buah jeruk. Berapa banyak buah jeruk seluruhnya? Seperti yang sudah kita lakukan tadi, 125. Nah, caranya sebagai berikut. 1. Tambahkan angka satuannya dulu, namun sebelum itu dituliskan dulu bilangannya 125, 132. Ditambahkan. Yang harus kita lakukan adalah menambahkan angka satuannya dulu. Ketika menulis bilangan-bilangan ini, kalian harus mengurutkan sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan, ratusan diluruskan dengan ratusan. Tidak boleh asal-asalan. Yang pertama, tambahkan angka satuan. Angka satuan di situ ada angka berapa anak-anak? Pintar sekali. 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7. Ditulis di sini, diluruskan angka satuannya. Kemudian langkah yang kedua adalah tambahkan angka puluhan. Angka puluhannya yaitu angka 2 dan 3, hasilnya adalah 5. Ditulis, diluruskan dengan angka puluhan. Kemudian cara yang ketiga, tambahkan angka ratusan. Angka ratusan di situ ada angka berapa saja anak-anak? Good job. Ada angka 1 dan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Diluruskan dengan angka ratusan. Jadi 125 ditambah 132 hasilnya 257. Sehingga jumlah buah jeruk seluruhnya adalah 257. Ayo anak-anak, sekarang giliran kalian untuk melakukan penjumlahan. Menjumlahkan tanpa menyimpan dengan cara susun pendek. 324 ditambah 245. Apa tadi yang harus kita lakukan? Betul sekali. Menjumlahkan angka yang paling belakang atau angka satuan dulu kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 9. Ditulis, diluruskan dengan angka satuan. Kita lanjutkan. Puluhan ditambah puluhan. Puluhan di sini ada angka berapa anak-anak? Betul sekali. Ada angka 2 dan 4. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Kita tulis di sini, diluruskan dengan angka puluhan. Setelah satuan, puluhan, kemudian yang ditambahkan adalah ratusan. Angka ratusan di sini adalah angka 3 dan
2. Hasilnya adalah 5. Ditulis diluruskan dengan nilai tempat ratusan. Jadi 324 ditambah 245 hasilnya adalah 569. Apakah masih bingung anak-anak? Sudah tidak bingung ya? Sekarang coba kalian lihat kitab tematiknya kalian halaman 103. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah bla 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 bla. Apa yang harus kita lakukan? Nah, penjumlahan ini dapat dilakukan dengan cara panjang dan pendek seperti tadi. Cara panjangnya adalah sebagai berikut. 125 bilangan penyusunnya adalah 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 bilangan penyusunnya adalah 100 ditambah 10 ditambah 7. Kita jumlahkan, satuan diluruskan dengan satuan ya. Kita mulai menjumlahkan dari yang satuan dulu, yaitu angka yang paling belakang. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10 30. 100 ditambah 100 200, sehingga menghasilkan 200 ditambah 30 ditambah 12. Coba kalian amati angka 12 tersebut. Nah, angka 12 ini kita pecah bagaimana, Miss? Kita tentukan bilangan penyusunnya. 12 itu bilangan penyusunnya adalah 10 dan 2. Jadi kita split dulu, sehingga menghasilkan seperti ini. 200 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Hasilnya adalah 200 ditambah 40 ditambah 2. Hasil akhirnya 242. Ini adalah cara panjangnya. Sedangkan cara pendeknya adalah sebagai berikut anak-anak. Coba kalian simak. 125 ditambah 117. Masih ingat apa yang harus kalian lakukan ketika menuliskan bilangannya? Betul sekali, kalian harus menuliskan sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan, ratusan juga harus diluruskan dengan ratusan. Sudah ya anak-anak? 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. 12 duanya ditulis di sini, sedangkan satunya diluruskan dengan angka 2 dan 1, yaitu nilai puluhan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Kemudian kita lanjut, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi 125 dan 117 meskipun cara menghitungnya dengan cara pendek, hasilnya juga 242. Sama ya anak-anak, hasilnya ternyata meskipun caranya itu berbeda, namun hasil akhirnya sama. Kita lanjut, kalian buka kitab tematiknya kalian halaman 104. Masih menjumlahkan dengan teknik menyimpan dengan cara susun panjang. 267 ditambah 129. Apa yang harus kita lakukan anak-anak ketika melakukan penjumlahan dengan cara susun panjang? Betul sekali, kita harus menentukan bilangan penyusunnya. 267 bilangan penyusunnya adalah 200 ditambah 60 ditambah 7. Sedangkan
129, bilangan penyusunnya adalah 100 ditambah 20 ditambah 9. Setelah seperti ini, kita harus menjumlahkan mulai dari angka satuannya. Angka satuannya berapa anak-anak? Angka yang paling belakangnya. Betul sekali. 7 ditambah 9. Hasilnya adalah 16. Kita jumlahkan puluhannya sekarang. 0 tambah 0, 0, 6 ditambah 2 sama dengan 8, ditulis 80. Kita lanjut ke ratusannya. 0 tambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 2 ditambah 1, 3. Hasilnya adalah 300. Coba kalian amati angka 16. Nah, di situ kalian harus memecah atau menentukan bilangan dari angka 16. 16 itu bilangan penyusunnya adalah 10 ditambah 6. Nah, baru kita tinggal menulis saja yang puluhannya tadi tetap ya, 80 dan juga 300. Sudah ya anak-anak? Masih bingung? Tidak ya? Kita lanjutkan. Jadi 300 ditambah puluhannya ini ditambahkan 80 ditambah 10, hasilnya adalah 90 ditambah 6. Hasil akhirnya adalah 396. Good job. Kalian juga bisa melengkapi ya anak-anak kitab kalian yang ada di halaman 104 sambil menyimak video ini. Kita lanjutkan masih di kitab tematik halaman 104. 185 ditambah 234. Hasilnya berapa anak-anak? Kita tentukan dulu apa anak-anak? Bilangan penyusunnya. 185 bilangan penyusunnya adalah 100 ditambah 80 ditambah 5. Sedangkan 234 bilangan penyusunnya adalah 200 ditambah 30 ditambah 4. Setelah seperti ini, kalian harus menjumlahkan mulai dari angka satuan atau angka yang paling belakang. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 0 tambah 0, 0, 8 ditambah 3, 11. Ditulis 110. Kemudian yang ratusan, 100 tambah 200, 300. Nah, sekarang coba kalian amati angka 110. 110 ini harus kita pecah. Kita harus menentukan bilangan penyusunnya dulu anak-anak. Bilangan penyusun dari 110 adalah 100 ditambah 10 ya, 100 ditambah 10. Namun sebelum itu dituliskan dulu satuannya, yaitu 9, baru kemudian 9, 10, kemudian ini 100, dan 300 nya tinggal ditulis saja. Setelah hasilnya seperti ini, maka ratusan dengan ratusan kita jumlahkan. 300 ditambah 100, hasilnya adalah 400 ditambah 10 ditambah 9. Hasil akhirnya adalah 419. Sekarang menjumlahkan dengan teknik menyimpan cara susun pendek. Kalau dua latihan di depan tadi dengan cara susun panjang, sekarang kita menggunakan cara susun pendek. Sudah siap ya anak-anak? 475 ditambah 254. Apa yang harus kita lakukan? Kita jumlahkan dulu satuannya, yaitu 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 9. Ditulis, diluruskan dengan nilai tempat satuan.
Kemudian 7 ditambah 5 sama dengan 12. 2-nya kita tulis diluruskan dengan puluhan, sedangkan 1 dari angka 12 tadi diletakkan di atasnya ratusan, sehingga ratusannya menjadi 1 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya adalah 7, dan ditulis diluruskan dengan nilai tempat ratusan. Jadi 475 ditambah 254 hasilnya adalah 729. Nah, soal ini bisa kalian lihat di kitab tematiknya kalian halaman 105 anak-anak. Sudah ketemu? Kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu 636 ditambah 182. Kita lihat satuannya, 6 ditambah 2 hasilnya 8. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Satu satuan ditulis di sini, kemudian yang puluhan diletakkan di atas, diluruskan dengan nilai tempat ratusan. Jadi untuk yang ratusannya dihasilkan 1 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi hasil dari 636 ditambah 182 adalah 818. Kita lanjut ke nomor 3 anak-anak. Jika kalian belum mengerjakan latihan soal di halaman 105, kalian juga bisa mengerjakannya sambil melihat video ini. 283 ditambah 285. Berapa hasilnya anak-anak? Apa yang harus kita lakukan? Betul sekali. 3 ditambah 5 adalah 8. Ditulis diluruskan dengan nilai satuan. Kemudian 8 ditambah 8 sama dengan 16. 6 ditulis diluruskan dengan nilai tempat puluhan, dan satunya diletakkan di atas, diluruskan dengan nilai tempat ratusan. Jadi menghasilkan 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditulis diluruskan dengan nilai tempat ratusan. Jadi hasil penjumlahan 283 ditambah 285 adalah 568. Kita lanjutkan anak-anak ke nomor 4. 325 ditambah 285. Satunya kita lihat, yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nolnya ditulis di situ, satunya ditulis di atas sana. Diluruskan dengan nilai tempat puluhan. Sehingga menghasilkan 1 ditambah 2 ditambah 8. Hasilnya 11. Satunya kita tulis di sini, diluruskan dengan nilai puluhan, sedangkan satu yang puluhan diluruskan dengan ratusan, sehingga ratusan ini menghasilkan 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Kita tulis di depan sendiri atau diluruskan dengan nilai tempat ratusan. Sudah paham ya anak-anak? Sudah dilengkapi kitab tematiknya? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Menjumlahkan dengan teknik menyimpan cara susun pendek.
349 ditambah 49 sama dengan berapa anak-anak? Kita kerjakan bersama-sama. 9 ditambah 9 sama dengan 18. 8-nya ditulis di sini, satunya ditulis di atas sana. 1 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 9. Berhubung angka 3 ini bawahnya tidak ada bilangan lagi, maka langsung ditulis, yaitu 398. Soal yang berikutnya yaitu 215 ditambah 76. Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Betul sekali, menghitung satuannya dulu. 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Satunya ditulis di sini, diluruskan dengan satuan, sedangkan satu yang puluhan diluruskan dengan yang puluhan, yaitu menghasilkan 1 ditambah 1 ditambah 7. Hasilnya adalah 9. 2 berhubung bawahnya tidak ada bilangan lagi, jadi tinggal ditulis, yaitu 291. Jadi 215 ditambah 76 hasilnya adalah 291. Oke, lanjut anak-anak. Sekarang kalian buka buku tematik kalian atau kitab tematik kalian halaman 120. Di situ ada sebuah soal cerita. Kita baca bersama-sama ya. Upacara diikuti oleh siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita bisa menggunakan penjumlahan dengan cara susun panjang dan juga cara susun pendek. Kita bahas dulu cara yang susun panjang. Nah, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Good, kita harus menentukan bilangan penyusunnya. 239 bilangan penyusunnya adalah 200 ditambah 30 ditambah 9. Sedangkan 15 bilangan penyusunnya adalah 10 ditambah 5. Setelah menentukan bilangan penyusunnya, maka kita jumlahkan mulai dari satuannya atau dimulai dari angka yang paling belakang. 9 ditambah 5 hasilnya adalah 14. 0 ditambah 0, 0, 3 ditambah 1, 4. 30 tambah 10, 40. 200 berhubung di bawahnya sudah tidak ada bilangan lagi, jadi tinggal ditulis saja 200. Coba kalian amati bilangan 14. 14 ini bilangan penyusunnya adalah 10 dan 4. Kita baca seperti itu ya anak-anak. Kemudian 40 tetap ditulis dan 200. Hasilnya adalah 200 ditambah puluhan dan puluhan, silahkan dijumlahkan. Hasilnya adalah 50 ditambah dengan satuan yaitu 4. 200 ditambah 50 ditambah 4. Hasilnya adalah 254. Sekarang cara susun pendek, apakah hasilnya nanti sama anak-anak dengan yang cara susun panjang tadi? Oke. 239 ditambah 15. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjumlahkan bilangan yang paling akhir atau paling belakang. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 4 ditulis di situ, sedangkan satunya diletakkan di atas, diluruskan dengan nilai puluhan, nilai tempat puluhan. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Berhubung 2 ini bawahnya sudah tidak ada bilangan lagi, maka tinggal dituliskan 2. Hasilnya sama anak-anak, ternyata 254. Cara susun pendek hasilnya 254.
Cara yang susun panjang juga 254. Jadi jumlah peserta upacara seluruhnya adalah 254. Nah, itu tadi anak-anak, penjumlahan dengan menggunakan cara susun panjang dan susun pendek. Sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan. Coba kalian buka kitab tematiknya kalian halaman 121 ya anak-anak. Nah, dikerjakan di buku tulis tematik. Apakah soalnya ditulis, Miss? Tidak. Jawabannya saja. Namun, kalian harus menghitungnya dengan menggunakan cara susun panjang dan juga susun pendek. Oke anak-anak, sudah dimengerti ya? Oke, demikian tadi anak-anak materi yang sudah Miss sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa mempermudah kalian untuk belajar. Serta semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Telah saya said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.